Selamat selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sesuai dengan permintaan kemarin dari Pak Aten untuk penilaian sakit di tahun 2005 ini di Kota Tasik akan dilakukan melalui aplikasi Tarapti. Mohon izin mungkin di sini saya akan coba memaparkan dari sisi teknis penggunaan aplikasi Tarapti ini untuk melakukan penilaian. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya coba share screen. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Maaf. Belum, belum. Delay. Baik, Bapak Ibu. Nah, di Terapi ini, untuk proses yang pertama adalah pengisian epiden yang dilakukan oleh OPD-nya. Nah, di sini ada di menu OPD itu ada pada menu Input Evidence Step Assessment. Nah, di sini nanti dari OPD itu akan memberikan jawaban terkait masing-masing komponen yang sudah diberikan oleh sistem. Kemudian nanti di sini sebentar saya coba masuk untuk yang belum. Hmm. Nah, di sini jadi nanti akan ada jawaban termasuk upload eviden yang nanti akan dilakukan oleh OPD. Nah, selanjutnya nanti apabila sudah selesai itu nanti dari OPD itu bisa melakukan submit validasi. Nah, di sistem ini sudah dilakukan pembatasan bahwa untuk setiap OPD itu wajib memberikan jawaban. Jadi jawaban yang ada di isian komponen ini wajib diisi. Apabila nanti ada yang tidak diisi, maka nanti akan muncul pemberitahuan gagal untuk submitnya. Tetapi di OPD juga diberikan kesempatan untuk menyimpan terlebih dahulu. Jadi apabila misalnya akan dilanjutkan nanti, maka boleh disimpan dulu dan kemudian nanti dibuka kembali untuk diisi kembali. Selanjutnya apabila sudah selesai bisa melakukan submit validasi. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu setelah input evidence yang dilakukan oleh OPD itu nanti akan masuk ke akun evaluator atau di sini masuk akun ke inspektorat. Nah, ini merupakan menu-menu yang ada di evaluator. Yang pertama adalah untuk penilaian awal. Di penilaian awal ini dari inspektorat nanti akan mengisi atau memvalidasi isian yang sudah dilakukan oleh OPD. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama di sini adalah ada data komponen yang sama seperti Eviden. Kemudian di sini adalah jawaban yang disediakan oleh atau yang sudah disubmit oleh OPD-nya atau satuan kerjanya. Nah, kemudian di sini ada kolom untuk penilaian. Nah, di sini kolom penilaian ini yang nanti akan diisi evaluator. Apakah eviden yang sudah diupload oleh OPD itu sudah sesuai atau belum? Nah, di sini jadi nanti dari evaluator itu tinggal memilih kesesuaian dengan jawaban dari OPD-nya. Nah, di sini apabila ada ketidaksesuaian atau ada perbedaan yang dilakukan berdasarkan penilaian dari evaluator dengan jawaban yang OPD, nanti di sini akan ada warna merah. Nah, selanjutnya apabila terjadi perbedaan, itu nanti bisa di, di untuk terima tolak berarti ini karena eh, tidak nanti berarti hasil ditolak. Kemudian di sini juga ada catatan yang nantinya bisa diisi oleh evaluator sebagai alasan penolakan terhadap eviden atau jawaban yang telah disampaikan oleh OPD. Nah, di sini juga nanti dari OPD itu bisa dari Bapak Ibu evaluator itu bisa melihat skor terhadap masing-masing jawaban. Nah, misalnya ini dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, nah itu bisa ada masing-masing skornya.
Di sini juga dari Bapak Ibu OPD, dari Bapak Ibu evaluator itu apabila misalnya di sini berat OPD itu hanya cukup misalnya penilaian misalnya B gitu. Tetapi ternyata setelah diteliti ternyata bisa masuk ke kategori A. Jadi ini tidak tidak saklek Bapak Ibu ya. Jadi bisa bisa nilai dari hasil evaluator itu bisa naik atau bisa turun tergantung dari penilaian dari Bapak Ibu evaluator. Tapi tetap warnanya merah ya, Arif? Ya, betul. Warnanya tetap merah selama ada perbedaan antara jawaban yang disampaikan oleh PD dengan penilaian yang evaluator. Nah, di sini untuk catatan nantinya akan bisa dilihat oleh OPD. Jadi dari OPD itu bisa melihat catatan apa saja yang harus dipenuhi di di pengisian pada saat perbaikan. Nah, selanjutnya ini jadi dari Bapak Ibu evaluator juga bisa melakukan penyimpanan terlebih dahulu. Jadi apabila misalnya masih kendala atau misalnya mau melihat mengkonfirmasi ulang, itu bisa disimpan terlebih dahulu untuk nanti divalidasi di lain waktu. Nah, di sini apabila sudah diisi semua dari Bapak Ibu evaluator itu untuk Cek, cek. terima atau tolak itu nanti akan gagal Pak Arif, untuk pada saat validasi. mohon diulangi barusan Ya, nge-lag. siap. Oh, Nah, mohon izin. Jadi yang tadi untuk Bapak Ibu dari evaluator mohon diperhatikan untuk mengisi semua pilihan terima tolak di semua komponen. Apabila ada satu komponen yang belum dipilih terima tolak, maka itu ketika dipilih tombol validasinya itu nanti akan gagal. Gitu, Pak. Nah, di sini selanjutnya nanti setelah penilaian awal itu nanti akan masuk lagi ke OPD-nya untuk dilakukan penginputan eviden perbaikan. Nah, di sini juga Bapak Ibu sudah kami eh, ada fitur untuk melihat hasil penilaian. Nah, di sini jadi nanti akan ada lengkap nilainya. Dari yang pertama itu slab assessment, yang tadi yang pertama untuk IPDN yang dari perangkat daerah itu bisa dilihat nilainya berapa. Kemudian selanjutnya ada penilaian awal, ini merupakan tadi yang penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu elevator di penilaian awal. Nah, kemudian tadi selanjutnya di OPD ada perbaikan, kemudian penilaian akhir. Nah, di sini saya coba kembali lagi ke akun OPD-nya. Nah, di sini yang tadi di input evidence gap assessment, ini di akun OPD itu nanti akan bisa dilihat hasil penilaian dari Bapak Ibu evaluator. Seperti yang tadi disampaikan contohnya di nomor 111.1.1 dari jawaban OPD itu jawabannya ya, tetapi dari evaluator tidak. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya ada keterangan itu nanti bisa bisa dilihat juga oleh OPD sehingga nanti dari OPD itu bisa melakukan perbaikan. Nah, di sini untuk input perbaikannya. Nah, ini untuk formnya itu sama. Jadi nanti eh, dari FPD itu nanti akan memberikan kembali jawaban dan kemudian akan melakukan penambahan eviden untuk untuk yang masih tidak atau berbeda jawabannya dengan yang dari hasil penilaian. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? saya Pak Arif, eh, Siap. untuk yang tahap pertama yang input evidence self assessment, Mhm. eh, itu baru baru kelihatan tadi malam sih. Jadi
itu belum muncul nilainya dia gitu, nilainya eh, hasil self assessment perangkat daerahnya. Tapi munculnya ketika sudah ada validasi awal dari evaluator begitu ya. Cek Pak Farid. Coba saya tes apakah terdengar, Pak. Nah, suaranya terdengar tapi tadi ngeleng. Tes 1 2 3. Ya, bagus bagus. Nah, Pak, Lanjut. mohon izin untuk yang hasil self assessment untuk yang di OPD itu bisa dilihat di menu hasil self assessment dan perbaikan. Itu di tahap awal. Di tahap Oh, awal sudah ada di di tahap sini, awal Pak. juga sudah ada ya. Saya nggak Di tahap kelihatan. awal sudah ada. Oke. Di ibu di menu evaluator belum bisa kelihatannya pas waktu sudah sudah penilaian awal muncul Bu. Oh, oke. Tadi pas ibu belum datang udah ditunjukkan. Boleh dilihatkan lagi Pak Arif izin yang hasil yang menu evaluator, yang menu validasi pertama dari evaluator udah muncul nilainya hasil dari evaluator. Memang kalau self assessment perangkat daerahnya nggak keluar ya. Kalau Di di sini, Pak. Jadi evaluator, di evaluator itu lengkap, Pak. oh Evaluator ya, itu lengkap dari mulai self assessment, oh iya ya, penilaian yang awal, tadi itu ya, ya, Pak. ya yang ini Bu. Ini muncul semuanya Bu. Di hasil penilaian validasi dulu, baru muncul. Betul. Ya, ini baru muncul ketika sudah kita validasi ya, sudah evaluator validasi ya. Ya, betul. Jadi nggak apa-apa belum muncul self assessmentnya. Maksud saya teh munculnya baru setelah ada validasi gitu. Nggak masalah ya? Oke, Atau nggak nanti masalah. saya berarti, Pak, mau dimunculkan terlebih dahulu sebelum validasi gitu. Mau Nah, dilihat dulu mangga dari eta. evaluator. Mangga Baik, kalau nanti saya sih saya. sebenarnya cukup sih tergantung dari rekan-rekan evaluator. Heeh. Jadi kalau sebenarnya muncul semuanya ketika sudah ada penilaian awal. Apakah cukup Pak Pak Budi, Budes, cukup? Tadi orang salah beli. Apakah pengen melihat penilaian awal gitu? Oh, di yang awal Jadi bahas. pengen dilihat 10 validasi, mau dilihat terlebih dahulu berapa nilainya. Itu berarti, Ya, Pak. ya requestnya Nanti itu saya nanti saya bisa. coba update di aplikasi. Strategi, Mbak. Apalagi? Sebenarnya udah psikologis Tapi sih. sebenarnya gini, dengan memastikan jawaban kan rekan-rekan dari perangkat daerah itu sudah memastikan jawaban ya. Nah, ketika kita memilih jawaban yang sama pun pasti nilainya tidak akan terpeleset gitu. Misalkan tadi kan keterangan kalau kita eh, melihat tadi apa yang disampaikan Pak Arif, jadi yang warna merah itu yang menjadi perhatian yang tidak sama antara penilaian evaluator dengan penilaian yang dilakukan self assessment gitu. Ada dua apa? Ada dua kondisi ketika yang warna pink ini merah atau pink itu ya. Eh, jadi yang pertama yang tidak sesuai karena nilainya di bawah atau yang tidak sama karena nilainya di atas. Kita evaluator, rekan-rekan evaluator menilainya lebih karena bisa melihat kondisi yang lebih daripada yang dilakukan oleh rekan-rekan dari perangkat daerah. Tapi mangga upami badai dimunculkan sebelum validasi juga mangga biasa. Lanjut mungkin Pak Arif kalau tidak ada sampai tahap ini. Sok mangga Ibu. Bentar. Upang inilah. Tapi kebetulan mic-nya mic Bluetooth. Aku di sana juga bisa kan? Boleh.
Eh, baik, terima kasih Pak Arief. Mohon izin. Baik, Pak Arief, ini yang mau kita konfirmasi adalah pada saat sistem itu kan ada 3 proses ya. Pertama itu kan ada self assessment awal, kemudian ada input perbaikan, kemudian nanti ada self assessment akhir. Nah, kemarin pada pertemuan terakhir kemarin kita adalah bahwa pada self assessment awal, kemudian kita melakukan koreksi atau catatan terhadap perangkat daerah, kita membatasi lingkup. Jadi kita belum masuk ke evaluasi. Jadi belum masuk ke substansi, tetapi lebih ke mengecek kelengkapan evidence. Kemudian kita hanya memastikan bahwa apakah evidence yang diupload oleh perangkat daerah itu cukup bagi kami untuk melakukan evaluasi. Jadi apakah informasi yang diupload itu cukup untuk bahan kami evaluasi. Jadi dalam hal ini kami ketika melakukan validasi ya atau tidak itu belum melihat isinya dulu Pak. Seperti itu. Jadi kalau tadi yang saya simak adalah bahwa di self assessment awal juga ini sudah melakukan, kita sudah memutuskan misalnya oleh perangkat daerah ya, menurut kita tidak. Tapi kan tidak di situ berarti kita harus melihat secara substansinya. Tetapi dalam self assessment awal itu lebih ke kelengkapan dan kecukupan informasi terlebih dahulu Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam feedback pada input perbaikan itu lebih ke feedback Pak. Feedback apakah perangkat daerah sudah mengupload informasi-informasi atau evidence-evidence yang memang kami butuhkan untuk tahapan evaluasi nantinya. Jadi ketika misalnya mereka mencantumkan nilai A, kami juga tidak bisa kami juga tidak bisa mengtidakkan. Kemudian mereka memilih A, kita B kan gitu. Belum bisa untuk di tahap awal. Bagaimana itu Pak? Apakah misalnya sebenarnya kalau dilihat dari nilai self assessment awal, kita juga coba mengintip ya dari akunnya perangkat daerah. Memang rata-rata semuanya AA nih yang di wilayah kami gitu ya. Nilainya AA semua. Tapi kami juga belum bisa mengoreksi sampai ke nilai gitu Pak untuk di tahapan awal ini gitu. Jadi apakah seperti apa gitu kita tidak bisa juga mengkoreksi penilaian di self assessment awal ini. Seperti itu mungkin ya. Bisa kan Pak Aten? Dia nggak bisa Ya, sampai ke situ. Pakai itu lagi. Jadi Baik, kumaha tah mekanismenya nanti misalkan dari yang pertama itu hanya kalau idealnya sih munculkan validasi dokumen dulu atau Iya. gimana? Iya, mungkin validasi dokumen dulu ya, kelengkapannya saja berarti ruang lingkupnya, tidak sampai ke substansinya. Iya. Tetapi tidak merubah penilaian karena kita juga belum. Atau ada bisa alternatif menyimpulkan. lain, dinilai tapi tidak muncul nanti di akun perangkat daerah. Jadi ini hanya eh, konsisten dengan proses bisnis yang ada, tetapi tidak dimunculkan di perangkat daerah. Jadi mau karekod ke perangkat daerah nih penilaian awalnya. Jadi nanti pas ke mutu atau ke kualitas adanya di penilaian akhir. Jadi sementara kekurangan dokumen disampaikan di catatan. Gitu. Jadi ini hanya ya disamakan weh heula itu misalkan. Atau ada alternatif lain Pak Arif? Oke, baik Pak. Jadi kalau misalnya seperti itu berarti untuk penilaian yang tadi akan disamakan untuk jawaban yang ada dari perangkat daerah ya. Berarti mungkin dari ini nanti bisa dikaitkan ya. Nah, kemudian tadi mungkin untuk yang dokumen ya mungkin nanti ini bisa digunakan fungsi yang diterima ditolak. Nah, Jadi kalau misalnya ternyata evidennya kurang dari evaluator menilai bahwa dokumen yang disampaikan atau diupload oleh OPD itu kurang, nanti bisa ditolak. Nah, nanti mungkin di akun perangkat daerah itu yang disampaikan Pak Aten untuk penilaian awal itu berarti tidak disampaikan ya karena akan sama dengan hasil self assessment. ya. Tetapi nanti akan ditampilkan untuk dokumen-dokumen yang ditolak yang mana saja, yang diterima mana saja.
Jadi nanti untuk OPD itu hanya fokus pada dokumen-dokumen yang ditolaknya saja. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Kalau mengenai validasi dan ditolak itu bisa sebagian nggak Pak? Misalnya ada beberapa perangkat daerah kan ada sampai 5 evidence, misalnya yang ditolaknya 1 gitu, tapi yang lainnya diterima. Itu bagaimana Pak? Kalau misalnya ditolak berarti apakah jadi semuanya atau bisa sebagian? Kalau yang saat ini, kalau yang ada sekarang kan berarti ini semuanya Bu ya untuk satu komponen ya. Nah berarti kalau misalnya yang tadi Ibu sampaikan berarti di sini kan per eviden itu nanti mau ada tombol Bu ya, seperti ada tombol diterima ditolak. Ya, Nah ini betul. paling harus butuh perubahan atau penambahan fungsi di aplikasinya. Oh iya, soalnya kalau seperti sekarang misalnya hanya 1 yang ditolak, ketika kita tolak semua, berarti nanti pada perbaikan perangkat daerah harus mengupload lagi semua ya Pak ya? Iya Bu, kalau misalnya ya, seperti sekarang. Kan gitu, hah? Dan juga kalau menurut Enggak, saya kalau enggak. kalau ditolak pun kan itu dokumen tidak hilang kan, Pak Arif? Ya, tidak Hanya hilang. dokumen yang diperlukan saja, misalkan ditolak cakra, cuman di apa Ya, di catatannya disebutkan lengkap Yang ditambah mana? dokumen. dokumen yang mana, Oke. lengkapi dokumen 2, lengkapi dokumen misalkan dari 5 ini yang dokumen nomor 5 mohon untuk diperbaiki dan dilengkapi dengan ini. Ya paling ya, seperti itu Bu untuk opsi. Oke, iya iya. Yang lain? Lagi ya. Fixnya ini yang di penilaian awal, jadi penilaian untuk validasi awalnya maksudnya untuk validasi nilainya di hide saja, dan yang dimunculkan hanya terima atau tolak dokumen eviden. Bapak-bapak, ya, sepakat Bu? Ya. Lampung gimana? Oh bisa, bisa. Ke depan pun bisa. Untuk tahap pertama itu kita hanya menilai atau memverifikasi yang komponen kita saja. Ya. Nah, dan tadi Bu Desi menyampaikan untuk itu kan kita butuhnya ya mungkin sebutnya pra evaluasi lah. Ya, kita tidak memberikan nilai, ya, tapi kita memberikan terima atau tolak gitunya dengan catatan kalau yang tolak catatan mereka memperbaikinya kembali dan diupload di dalam sesi 2 evaluasi yang sebenarnya itu. Tinggal itu mengkonfirmasi mengenai sistem aplikasinya sudah sesuai atau tidak dengan kita. Kalau yang mana? Yang mana? Ya, maksudnya gini Pak, mungkin kami di sini kan sudah juga untuk evaluasi tahun ini kan sudah bersama-sama dengan baik organisasi maupun Baplikbangda, karena memang indikator sakit ini menjadi diampu oleh 3 perangkat daerah. Nah, kemudian kami juga menyepakati bahwa mekanisme evaluasi itu baik organisasi misalnya bertanggung jawab terhadap komponen pelaporan, kemudian Baplikbangda juga pengukuran dan perencanaan, kemudian kami dievaluasi akuntabilitas. Nah, sebenarnya proses bisnisnya adalah bagaimana organisasi Baplikbangda dan kami juga mengampu di masing-masing komponen tersebut. Tetapi jika melihat sistem ini validasi awal pada akhirnya ini oleh inspektorat gitu, oleh APIP, karena munculnya di akun kami gitu ya, di akun inspektorat. Apakah memungkinkan jika untuk validasi awal itu nanti bisa berjenjang gitu Pak, misalnya yang melakukan validasi itu untuk laporan berarti di organisasi, kemudian untuk perencanaan dan pengukuran oleh Baplikbangda dan evaluasi oleh kami gitu, sehingga tahapan berjenjang itu bisa terwujud gitu ya Pak Aten. Ya karena memang sekarang itu waktunya sangat mepet gitu. Bisa aja mungkin kali ini bisa kita lakukan dulu validasi, tapi kedepannya berbagi peran dan masukannya juga mudah-mudahan sih kedepannya bisa
berjenjang dan berkala. Jadi terapi ini open dalam waktu setahun itu. Jadi secara triwulan Bapelitbangda mengecek memastikan capaian kinerja perencanaan atau pengukuran itu setiap triwulan. Jadi pada nanti saat evaluasi nanti di tahun depan itu sudah tinggal yang terakhirnya saja yang dilakukan pengecekan. Seperti itu mungkin, Pak. Tiasa pisan pangitan pari yang perkawis eta mah. Jadi berbagi peran di tahapan evaluasi awal. Jadi ada beberapa perangkat daerah karena pengampunya beda tuh sebenarnya, perangkat daerahnya juga kan beda. Kalau di Bapelitbangda ada yang perencana, ada yang tim ya. Tim. Nah, maksudnya Ibu tadi, jadi yang tahap pertama validasi ini yang tadi disampaikan adalah bagian dari pengampu-pengampu. Kemudian yang selanjutnya ada laporan LKIP interim gitu ya Bu, berkala yang per triwulanan. Nanti mungkin kita pikirkan lebih lanjut. Bangga, kalau tadi disepakati, yang pertama yang disepakatinya itu ya. Jadi dihilangkan penilaiannya di HID, kemudian terima tolaknya aja yang di on-kan gitu, dan catatan untuk penilaian awal. Bangga, Pak Arif dilajeng deh. Baik Pak, sebelum dilanjutkan mohon izin konfirmasi ya. Tadi kalau disampaikan itu ada tahap, berarti kan ini yang tadi dirubah, ini kan berarti jadi tahap pra penilaian ya berarti. Nah ini dari inspektorat sendiri, plotter sendiri, apakah nanti setelah pra penilaian itu akan jadi ada 2 tahap lagi, jadi penilaian awal penilaian akhir, atau jadi langsung penilaian akhir gitu. Karena kalau misalnya mohon izin, apabila yang tadi, ya kalau sekarang di aplikasi sistemnya itu kan berarti yang awal itu nanti akan diganti jadi pra penilaian yang tadi untuk yang dokumen. Selanjutnya yang penilaian akhir ini jadi penilaian satu-satunya penilaian yang dilakukan oleh inspektorat. Jadi setelah ini, kalau di aplikasinya berarti tidak ada lagi perbaikan dari OPD-nya. Seperti itu Bapak Ibu, karena kalau misalnya tadi kalau ini jadi pra validasi, nah itu akan lumayan merubah di aplikasinya dan tidak mungkin akan tidak bisa selesai kalau misalnya sudah dilakukan evaluasinya saat ini. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau Sedikit yang konfirmasi. sekarang mah tetap seperti ini Pak Arif. Jadi yang Ya. dihilangkan, yang di hide untuk sekarang mah yang di hide itu Hmm. hanya penilaiannya gitu. Oke, siap. Berarti Gitu. tidak terlalu banyak berubah berarti Pak. Ya. Siap. Kalau itu Oke. yang tadi disampaikan itu untuk tahun berikutnya mungkin ya. Kita ngumpulnya lebih awal. Soalnya Siap. susah mengkondisikan yang lainnya. Baik. Siap Pak. Jadi Siap. mungkin untuk di tahun berikutnya berarti nanti dibahasnya di tahun berikutnya saja mungkin ya Pak ya. Ya. Nanti kita Siap, bahas di baik. akhir tahun. Siap. Oke, baik. Baik. Saya coba lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi yang tadi setelah input eviden diperbaikan atau penilaian di OPD-nya, nanti akan masuk ke penilaian akhir di evaluator. Nah, ini bentuknya hampir sama. Jadi ada jawaban dan penilaian, kemudian nanti ada terima tolak, dan di sini ada catatan. Nah, mohon izin untuk catatan yang ada di penilaian akhir atau penilaian kedua itu mungkin ada sedikit berbeda dengan penilaian awal, karena di penilaian akhir ini untuk catatan ini nanti akan masuk ke draft laporan LKE. Jadi di sistem ini di Pemprov Jabar khususnya sudah ada fitur untuk mengunduh atau mencetak laporan secara otomatis. Nah, ini contohnya untuk di Pemprov Jabar. Jadi nanti ketika penilaian itu sudah selesai, itu nanti otomatis akan tercetak format draft laporan LKE seperti yang ada pada layar. Nah, di sini mohon izin Bapak Ibu, di sini ada hasil evaluasi, ini nanti diambil dari sistem.
untuk nilai-nilainya. Nah, kemudian yang kemarin sudah dibahas dengan Pak Aten juga, karena mungkin untuk penilaian menggunakan aplikasi Terapti ini di Kota Tasik itu baru dilakukan untuk tahun 2025, maka untuk tahun sebelumnya ini tidak ada nilainya. Nah, mungkin karena ini bentuknya MS Word atau bentuknya dokumen, itu nanti Bapak dari evaluator mungkin bisa menambahkan secara manual di laporannya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan sebelumnya, catatan tadi pada setiap komponen. Nah, di subkomponen ini kan ada catatan. Catatan ini nanti akan masuk ke masing-masing komponen atau masing-masing catatan di laporannya. Nah, jadi mungkin nanti untuk kata-kata yang ada di catatan ini lebih diperhatikan lagi agar sesuai dengan format laporan yang ada di LKE-nya. Jadi misal di sini ada catatan, misalnya misalnya di organisasi, setiap organisasi peran kerja misalnya diharapkan tahun depan untuk proses perencanaan lebih mengarah ke pembentukan organisasi. Nah, di sini nanti akan muncul di bagian yang sesuai dengan tadi perencanaan, pelaporan, atau evaluasi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk catatan di penilaian akhir dan prosesnya hampir sama. Jadi di evaluator itu nanti akan memberikan penilaian, juga nanti akan ada terima tolak, kemudian nanti bisa disimpan terlebih dahulu, dan kemudian selanjutnya bisa divalidasi. Nah, di sini untuk penilaian terakhir itu adalah penilaian pleno. Nah, di sini akan ada penilaian, ada per OPD itu nanti akan terlihat bobot nilai tahap akhir. Nah, di sini ada isian untuk penilaian. Nah, ini digunakan apabila ternyata dari pada saat evaluasi pleno itu terdapat diskresi pimpinan atau hal-hal semacamnya yang mempengaruhi penilaian akhir dari OPD-nya. Nah, di sini nanti berdasarkan hasil pleno dari evaluator itu bisa sesuai dengan nilai tahap akhir atau misalnya merubah sedikit hasil penilaiannya. Siap. Iya. Baik, nah di sini juga nanti ada fitur hasil penilaian, kemudian Tapi ada itu izin Pak Arif, itu penilaiannya per komponen ya, akumulasi per komponen, tidak per 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 subkomponen, kriteria. ya betul. Ya tidak per subkomponen, ini per komponen hanya, misalnya di perencanaan kerja komponen jadi secara langsung Pak, tidak masing-masing subkomponen ini tidak ada nilainya yang diberikan, tapi langsung ke komponennya. Jadi ini lebih ke diskresi ya, kalau seperti itu. Betul. Atau unsur lain yang dinilai. Izin, Nah, selanjutnya kalau ini berarti tidak muncul ya di penilaian ataupun di display dari perangkat daerah. Takutnya kalau muncul tidak kan Pak, rekan-rekan evaluator ya jadi tidak muncul. bahan pertanyaan. Nah, ini aman berarti. Pak Arief, kalau pleno itu kami kan di sini wilayah itu dibagi menjadi 3 ya, 3 wilayah. Nah, apakah sementara per akun kami setiap IRBAN itu sesuai dengan perangkat daerah yang menjadi binaan kami. Nah, pada saat pleno, apakah itu bisa digabung secara misalnya 36 perangkat daerah itu bisa diplenokan atau di masing-masing wilayah? Karena kalau melihat akun kita hanya bisa melihat perangkat daerah yang memang menjadi binaan kita. Plenonya itu pleno per wilayah atau bisa pleno secara keseluruhan? Terima kasih. Mohon izin Bu, kalau misalnya terkait pleno, ya mungkin kalau di kami justru dibagi akun itu lebih banyak, bukan ini 3 ya.
Kalau di kami itu mungkin bisa ada 10 akun dengan masing-masing evaluator itu hanya 3 atau eh, 4 OPD. Nah, kalau misalnya pleno itu biasanya eh, digabungkan secara semuanya, Bu. Secara semuanya, ya nanti masing-masing yang pembinaan itu, yang masing-masing evaluator itu mengupdate-nya di akunnya masing-masing gitu. Tapi untuk dibahasnya tuh, kalau saya tidak salah, itu mungkin mohon izin saya takut salah, mungkin nanti bisa dikonversi ke Pak Erik ya, yang merupakan yang lebih mengerti teknis eh, pleno atau evaluator di di Pemprov. Kalau kalau dari saya yang sebagai eh, pembuat aplikasi, yaitu kalau misalnya sekarang memang hanya dibuat per masing-masing Wilayah. akun per wilayah Oh itu iya. Bu. Kalau Berarti misalnya kalau mau ada akun khusus pleno, ya mungkin nanti saya coba bisa buatkan Bu. Jadi misalnya plan pleno ini tidak ada di menunya, di menu ya, masing-masing wilayah, tapi ada satu menu akun khusus sendiri yang dia merupakan eh, hanya ada pleno aja di situ gitu Bu. Itu saya ya, serahkan ke Kota Tasik gitu, bagi mau seperti apa Bu. ya. Jadi kalau misalnya lihat di sistem, kalau mau pleno keseluruhan berarti manual gitu ya. Belum belum Ya. by system berarti ya Pak ya. Ya, kecuali kalau misalnya nanti ada penambahan fungsi, jadi ada penambahan satu akun yang dimana dia tuh bisa melihat semua OPD ya. Paling seperti itu, Bu. Ya, ya baik. Mangga eta mah. Dilangkung dari rekan-rekan evaluator. Bisa sambil jalan itu mah, nanti tidak harus sekarang diputuskan. Nah, mangga eta mah. Jadi pleno dibuka semuanya. Oh. Iya. Oh, iya. Jadi mau diputuskan saja bikin akun sendiri khusus untuk pleno dengan menampilkan seluruh perangkat daerah. Biar semua Iya, mendingan. wilayah Izin, Pak Arif, Ya, dari rekan-rekan evaluator barusan eh, sepertinya mending dibuatkan khusus untuk pleno katanya. Untuk pleno, baik, jadi Pak. memunculkan Nanti semua saya coba perangkat daerah. cek, nanti saya coba siapkan. Baik, sih. Oke, Barangkali masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ada Pak. Kalau siap, Eh, silakan. Tadi mungkin Pak Arief menunjukkan bahwa ketika kita melakukan catatan evaluasi itu akan langsung apa namanya masuk ke outline laporan ya Pak ya. Ya, Nah, betul. ini mungkin mohon ditunjukkan eh, catatan mana ya, catatan kita itu nanti di insertnya tuh pas mana gitu Pak. Misalnya kan untuk prolognya mungkin ini standar ya. Nah, kemudian catatan-catatan yang ada di kotak, catatan evaluasi itu nanti masuknya di mana biar kami juga nanti kan secara redaksi juga bisa terstandar gitu. Kira-kira ini masuknya seperti apa gitu. Oke, baik Bu. Nah, di sini mungkin di sini jadi ada catatan dan kemudian di sini ada satu menu lagi Bu. Ada rekomendasi dan tindak lanjut ya Bu. Nah, kalau misalnya yang tadi untuk catatan di penilaian itu kan dia ada yang per komponen ya. Nah, kalau rekomendasi tindak lanjut ini jadi langsung di OPD-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk LKE yang dari Menpan itu ketika nah ketika di poin huruf P itu ada tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya. Nah, di sini nanti akan terisi secara otomatis apabila dari akun OPD atau misalnya dari inspektorat itu mengisi rekomendasi dan tindak lanjut. Jadi kalau misalnya di menu akun OPD, nah di sini ada tindak lanjut LHE, Bu. Nah, di sini untuk setiap isian yang nanti di tahun sebelumnya yang diisi oleh OPD itu nanti akan masuk ke kolom ini, tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang tadi untuk hasil evaluasi, nah di sini kan ada penjelasan evaluasi per komponen. Misalnya ini perencanaan kinerja. Nah, di sini ada kata-kata namun demikian belum muncul. masih tetap Agak delay munculnya.
Sudah sekarang tes, Yang apakah sudah muncul? LKE Saya yang coba itu share. ya LHE ya. Ya, sebentar saya coba share. Apakah sudah muncul, Pak? Masih has started screen sharing dulu. Belum muncul. Nah, ini baru muncul. Oke, ini yang tindak lanjut tes lepas sebelumnya mungkin yang muncul. Ya. Tidak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya. Oh, belum, Pak. Sebentar, saya ganti dulu koneksi. Udah muncul, udah. Nah, yang ibu, yang tadi Bapak Ibu untuk yang tindak lanjut hasil evaluasi, tindak lanjut LHE yang diinput oleh OPD pada aplikasi Tarapti di menu tindak lanjut LHE untuk poin-poin ini yang lucu sekarang Tarapti Pak bukan? Tarapti. Nah, ini nanti rekomendasinya atau tindak lanjutnya ini yang nanti akan muncul pada isian draft laporan LKE-nya. Nah, selanjutnya untuk yang tadi hasil evaluasi, nah di sini kan ada komponen ya, ada komponen perencanaan kinerja. Nah, di sini kan di perencanaan kinerja kan kalau misalnya untuk kata-kata ini kan data-data draft yang given dari template. Nah, selanjutnya di sini ada, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. Ada beberapa poin. Nah, poin-poin ini yang muncul di draft ini yang diambil dari catatan. Catatan sesuai dengan yang sudah diinput oleh evaluator. Gimana? Udah direkam. Aman. Nah, ini yang nanti akan muncul di evaluator. Jadi, misalnya di sini Ibu ada catatan 1, catatan 2 misalnya di sini. Kan di sini termasuk komponen dari perencanaan kinerja. Ya, nanti maka akan masuk pada di draftnya yang perencanaan kinerja. Nah, selanjutnya untuk yang pengukuran kinerja juga sama. Nanti untuk pengisian catatan pada komponen pengukuran kinerja di sini 221 satu catatan 2 nanti juga akan muncul di pada bagian hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. Ini yang diambil dari catatan pengukuran kinerja. Juga sama untuk pelaporan dan evaluasi. Nah, selanjutnya di sini pada ah, halaman terakhir itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang kalau tadi tahun sebelumnya berarti yang tahun sebelumnya itu berarti yang diinput oleh OPD untuk tindak lanjut itu di tahun 2244. Sementara yang rekomendasi ini adalah nanti sesuai dengan yang diinput oleh tim evaluator di tahun 2025. Nah, ini yang izin Pak Arif yang rekomendasi ini gimana? Kalau yang tadi kan berdasarkan 4 komponen itu ya. Ya Pak, di sini Pak, Evaluator. di yang tindak lanjut, rekomendasi tindak lanjut yang di inspek di rekom Oh kan iya iya iya. Oke. Saya baru di sini. belum jarang buka yang ini tim evaluator. Jadi yang rekomendasi kan ada 4 sekalian aja ya. Ada 4 komponen. Kalau yang 4 komponen yang tadi adanya di input Catatan catatan di masing-masing komponen. masing-masing Sedangkan komponen betul. yang terakhir yang rekomendasi Ya, itu munculnya dari menu tindak lanjut ya dan ya rekomendasi. rekomendasi. Oke. Tindak lanjut. Jadi ada dua Pak rekomendasi itu ada rekomendasi yang tahun ini berarti yang di tahun 2025 ya tahun kerja 25 yang diinput oleh Inspektorat atau OPD. Nah kalau misalnya untuk tindak lanjut di hasil tahun sebelumnya berarti harus menginput rekomendasi tindak lanjut di tahun 2024. Nah, kalau misalnya ingin muncul di draft laporan LKE-nya. Oke, berarti ini kita harus menyesuaikan draft template ya, Pak Arif.
Ya, betul, untuk Bu. Itu betul, Pak. di Kota Tasik gitu. PR, Betul. PR lagi, PR rekan-rekan inspektorat ini dah. Jadi biar nanti keluar otomatis langsung, jadi tinggal menyesuaikan. Ada beberapa mungkin yang tadi disampaikan Pak Arif. Kita sebenarnya sudah ada di draft perwal itu template, jadi itu yang nanti kita sepakati sebelum masuk ke sistem ya. Kemudian apalagi ayo Ada nih, boleh. Lanjut dulu Pak Arif. Kalau masih ada yang di Eh, Kalau dari menu tim evaluator saat ini sampai situ aja, Pak. Jadi menu terakhir konsistensi tindak lanjut sampai draft laporan. Nah itu nanti mungkin setelah dicetak mungkin bisa di TTE-nya masih manual ya karena di taraf ini belum terhubung dengan aplikasi TTE yang ada di Kota Tasikmalaya. ya, Paling itu Bapak Ibu untuk menu siap. penjelasan menu evaluator. Baik, silakan Bu, Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan lagi. Setelah Pak, setelah semuanya beres, jadi ada pengen ada preview cina. Oh, kalau misalnya kalau ini oke. Ini agak Enggak, sulit Bapak Ibu karena kan pertama munculnya di belah mana? Di oh, sebelah mana? Kemudian kemudian setelah muncul di sebelah mananya, ini minta di preview dulu cina memastikan tidak ada kesalahan di dalam ininya. Kayak yang PK oke. kemarin. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini Nah ini sebentar. berhasil simpan data. Kalau misalnya di Japati ya Bapak Ibu, karena di sini kan belum ada template-nya jadi belum sempurna. Nah, di sini kalau misalnya nah ini di sini nanti. Jadi Bapak Ibu penilaian pleno terlebih dahulu, baru di sini ada cetak laporan LKE. Nah, Nah, ini bentuknya masih MS Word jadi bisa sebelum final berarti kan masih bisa dibuka direview sama Bapak Ibu kalau misalnya sudah final baru mungkin di TTN oleh inspektur di Kota Tasik gitu. Nah, di sini jadi tinggal cetak laporan iya. nanti keluar. Ini masih agak ya. Ini LKE atau LHE, Pak? Ini saya mungkin namanya LHE atau LKE ya. Karena kalau Ini LKE itu bentuknya biasanya Excel, oh berarti kertas ini kerja LHE itu. Pak. LHE LHE ini ya, berarti. Ya, LHE. LHE. Mungkin Nah, nanti saya kan. oke. Fix berarti yang dalam MS Word tadi, Pak. ya. Bisa kalau kan bisa di dalam bentuk Word ya. Kita bisa Ya, koreksi di Word-nya atau langsung masuk Bisa, ke bisa bisa dikoreksi Bu. di Word. Itu mah hanya memunculkan resume yang sudah kita lakukan. jadi print out-nya hasil koreksi Word. Iya, iya. Ya, betul. Enggak masuk. Ya. Satu lagi Pak Arif, apakah ada tombol tadi ketika sudah beres semuanya, takut-takut ada lupa gitu. Jadi rekan-rekan evaluator itu takutnya ada lupa gitu. Apakah bisa tadi, kalau saya lihat tadi ada batalkan validasi ya? Ya, betul. Ada peta validasi di sini. Yes. Ya. Nah, di sini untuk yang akhir itu misalnya mau menambahkan catatan atau merubah penilaian. Nah itu, Nah, ini bisa ya. validasi. Ini nanti bisa dirubah lagi Bapak Ibu catatan atau segala macamnya. Jadi ada batal validasi ini ya. Jadi batal validasi itu pilih ayah nu teu kakemot, pilih nu kalangkung. Aduh geningan hilap abdi teu acan ieu. Bisa. Bukan dari awal, tapi dari kita unggul. Iya, aman aman. Aman, bebas. Bebas. Ya, lebih ke ini. Lebih hanya memastikan kualitas kita biar sesuai gitu. Itu mungkin. Siap.
Satu lagi, ini kembali ke yang awal ya Pak ya. Yap. Ketika kita tadi mengecek kelengkapan dari evidence, kita kan memberikan feedback. Nah itu apakah kesempatannya kan apa ya? Kita melakukan koreksi atau catatan, kemudian dikembalikan lagi ke perangkat daerah. Nah, perangkat daerah kan balik lagi Pak memperbaiki evidennya. Nah, apakah itu kesempatannya satu kali, misalnya dari kita koreksi setelah semua satu kali. Tapi karena misalnya perangkat daerahnya respon gitu ya, dia langsung memperbaiki dan langsung submit lagi. Nah, dalam jeda waktu sampai dengan minimalnya kita kemarin ada deadline-nya sampai tanggal 2 ya. Apakah ketika misalnya ada perangkat daerah yang mensubmit lagi, kemudian masih dalam masa perbaikan, ternyata masih ada catatan atau koreksi lagi, apakah itu bisa submit lagi dari kita hasil koreksinya, kemudian ulang lagi dari perangkat daerah, atau itu berapa kali kesempatan Pak? Oke, baik. Mohon izin Bu untuk yang di aplikasi saat ini untuk di Pemprov sendiri yang yang berarti yang direplikasi juga yang diterap juga sama itu tidak ada Bu. Jadi kalau misalnya sudah submit penilaian itu perangkat daerah, misalnya kan tadi kan penilaian awal, terus kemudian ada perbaikan ya. Yang pertama mungkin yang ulangi yang pertama kan tadi ada input evidence pertama ya, input evidence pertama, kemudian penilaian awal atau tadi Pak penilaian untuk penilaian dokumennya, kemudian diperbaiki lagi sama perangkat daerah. Nah, itu kalau misalnya perangkat daerah sudah submit eh, tadi validasi lagi, itu di sistem sekarang ini tidak ada lagi kesempatan bagi perangkat daerah untuk melakukan perbaikan. Kunci sekali Itu, Bapak aja Ibu. berarti. Iya, kalau ini Oh sekali iya, aja. baik Pak. Kalau di sistem seperti itu yang di ininya, Bu. Yang lain, pertanyaan lagi. Siap. Kesempatan kalau nanti dalam prakteknya ada kendala ya, yang dilakukan nanti menyampaikan ini ulangan belum kami bingung, nanti mungkin channelnya bisa melalui perjenjang ke dalam masing-masing, nanti menyampaikan tempatnya, menyampaikan makasih ya ke provinsi buat ada video di depan ulangan belum kami bingung. Ini juga kebetulan direkam nanti ini kan di YouTube kita tadi tapi udah biasa males. Iya, iya. Iya. Ada lagi pertanyaan nggak, Idan? Mungkin tidak ada lagi Pak Arif dari sisi yang lain gitu ya. Apakah sudah cukup gitu ya alurnya seperti itu? Ya, sudah semuanya Pak untuk flooring. Nah, yang perlu perhatian teh ada beberapa perangkat daerah yang belum ngisi epiden, apakah langsung Yang sekarang sekalang yang awal. Jadi kalau di menu awal itu masih bisa submit, tapi tidak bisa input epiden sekarang teh posisinya. Nah, itu mah kalau mau diperpanjang misalkan sampai jam 12 malam agar input epiden atau sampai pagi gitu sampai besok mangga gitu kalau mau prosesnya berjalan normal gitu. berapa perangkat daerah? Yang dulu berapa perangkat daerah? Kalau memang perangkat daerahnya sebagian kecil, Oh. jadi gini aja biar ini kan fairness ya karena ini inisial ya pertama kali kita melakukan ini kita beri kesempatan
kesepakatan aja di rentang waktu kalau 1 kali 4 jam gimana? Nanti malam aja. Boleh. Ya, di malam ya. Boleh. Tapi diinformasikan nanti dibuka sama admin. Terus ingat duluan ya. Ya. Ini dari teman-teman pengampu wilayahnya, pertama yang belum submit dan belum upload dividen diberikan. Kita kan tadi mungkin sedoran kesepakatan sampai jam 00 ntar malam. Dan nanti sekarang diinformasikan aja. Takutnya ada yang sudah lelah dan menyerah gitu. Sampai besok. 48 jam itu. Kamu wajib lapor. Terima SKPD. Yang ada, ya contohnya kalau sanksi itu Wajib lapor. itu tidak sama bloknya, beda dengan catatan yang lain gitu. Yang takutnya dia salah. Ini disuruh dicek kembali lah. Submit dibuka lagi yang ini bagi yang belum submit atau yang sudah submit bisa dibuka lagi. Yang belum submit. Yang sakit, jangan dibuka. Itu belum nanti memperpanjang ini. Sebetulnya yang belum sakit Pak itu harus kena maaf ya kan nanti. Makanya Udahlah. tidak apresiasi. Tahu ya kalau gitu. Kasihan. Ya kasihan. Teman-teman pada sampai malam tadi dicek ya. Sekarang kalau melebar lagi kan kasihan. Jadi gini tapi yang harus dipertimbangkan teh, kalau tidak submit rekan-rekan evaluator tidak bisa menilai. Iya. Jadi tetap blank gitu. Jadi tetap harus submit apapun yang terjadi gitu. Siap, nanti Kalau kita mau udah berarti tinggal 4 sama 1 ya. ini udah dibuka nih ya. Segera submit soalnya mau di Ada bisa. bisa submit apa wilayahnya lengkapi. Sekarang kita bisa submit. Tapi Ini udah dibuka ya. Ini udah dibuka sampai nanti malam 9 jam lagi. 9 jam lagi silakan informasikan dan dibuka bagi yang belum submit. Diinformasikan aja. Masih adanya aja. Iya. Bisa ini. Subway soup. Ya. Oh, sampai makanan itu servisnya untuk Israel. Mana ada pertanyaan lagi nggak mengenai sistem Bapak Ibu? Kalau mungkin sekarang belum ada pertanyaan karena mungkin belum peranggapan ya. Ya. Peranggapan. Dari Belum learning laksanakan. by doing. Nanti learning by doing ya. Mangga misalkan aya nanaon mangga ku abdi difasilitasi ke Ini mau PPK foto aja dan kami itu bisa pemeriksaan. Karena catatan kita juga tidak sebatas evidence yang diupload di sistemnya, badannya. Kita kan melakukan observasi, melakukan wawancara, itu kan tambahan informasi untuk hasil evaluasi. Kemudian mengenai outline, Bapak Ibu mungkin sudah di-share ya draft perwal pedoman evaluasi. Di situ di paling akhir itu ada outline untuk LHE. Mohon Bapak Ibu dibaca dan ditelaah. Barangkali ada masukan atau koreksi seperti yang tercantum di draft, sehingga nanti pas kita masukkan ke Tarakti itu sudah hasil kesepakatan bersama. Semua sudah di-share ya? Ya. Terus ini Bu Des kaitan dengan ini sesinya di dua ini. Tapi memang harus paralel dilakukan penyelesaian sama draft perwal evaluasi. Kalau Ya, itu gimana untuk sistem? Pak Arif cekap manginten eta hatur nuhun atas materi yang disampaikannya, catatan yang tadi mungkin ya yang mungkin perlu disegerakan teh tahap awal yang penilaian tahap awal ditiadakan
hanya ada terima dan tolak. Itu saja. Terus yang lainnya mungkin biasalah kalau ada trouble shooting biasa dengan Pak Arif ya, walaupun wayahna kalau malam-malam nelpon gitu. Atur nuhun. Atur nuhun Pak Ya, Arif. sama-sama, Pak. Pak Arif. Ya, baik. Tunuhun Sama-sama. ieu di Bapak. sadayana. Sadayana ti rekan-rekan evaluator ya kumargi mikna ala alit gitu. Atur nuhun. Mangga, Ya, Bapak Ibu. atur nuhun. Siap sami-sami izin li Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum Ada warahmatullahi telepon. Ya, tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bis. Nuai sugan menepil.